wabarakatuh. Selamat datang di channel Finansial Formula. Bagi yang baru menonton video ini, channel ini kedepannya akan membahas berbagai tutorial terkait administrasi dan keuangan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat tabel pada Microsoft Excel yang nantinya biasa digunakan untuk pembuatan laporan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus dilakukan, teman-teman bisa mulai dengan membuka aplikasi Microsoft Excel pada komputer atau laptop yang teman-teman miliki. Nanti setelah teman-teman buka, halaman awalnya akan seperti ini ya. Nanti di sini ada beberapa menu seperti Home, New, Open, Info, ada Save, Save As, Print, Share, dan sebagainya. Jadi kita akan mulai dengan membuat tabel sederhana seperti berikut. Jadi tabel ini saya membayangkan untuk dibuat sebagai laporan dari guru misalkan. Jadi di sini ada laporan hasil ujian kelas X dari sekolah ABCD. Mungkin kalau teman-teman di bidang perkantoran atau administrasi, nanti ini bisa diganti mungkin sebagai jumlah kehadiran pegawai atau lain sebagainya. Nanti bisa disesuaikan, tapi ini sama-sama berguna untuk keduanya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang sama seperti ini. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan untuk membuat tabel seperti ini, tabel sederhana. Ini kan misalkan kita akan membuat laporan hasil ujian kelas X pada sekolah ABCD. Jadi kita buat dulu judulnya di atas, sekolah ABCD, laporan hasil ujian kelas X. Kemudian teman-teman, sebelumnya saya mau memberitahukan ya, mungkin ada yang belum paham. Jadi Excel ini tersusun dari beberapa kolom dan beberapa baris. Jadi yang disebut kolom ini yang saya blok nih, seperti A, B, C, D, ini kita sebutnya kolom. Kemudian 3, 4, 5, 6 itu disebutnya baris. Jadi di sini terdiri dari 1, 2, 3, ada sekitar 8 kolom ya. Jadi pertama kita buat ada kolom nomor, kemudian nama siswa, kemudian ada kolom jenis kelamin, ada kolom nilai. Nilai ini nantinya terbagi menjadi 4 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga IPA, dan yang keempat bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan jarak untuk kolomnya. Ini dengan cara meletakkan kursor di garis antara C dan D, kemudian bisa teman-teman klik 2 kali, atau bisa teman-teman geser seperti itu. Itu dilakukan sama sehingga rapi ya. Ini kita cara yang manualnya dulu ya. Kemudian di sini kan terbagi dari 10 siswa ya. Ada nama Adi, Agus, Andika, Ayu. Kita bisa isi satu persatu dulu. Namanya itu atas nama Adi, Agus, Andika, Ayu, kemudian ada Bayu, Dian, Dwi, Putri, Risma dan Sony. Risma dan Sony. Oke. Sony. Kemudian teman-teman bisa membuat ini menjadi bergaris ya. Jadi caranya kita blok
kita blok, yang nantinya akan dibuat tabel. Kita blok seperti ini. Kita bisa ke more borders. Jadi ini kita klik ke bawah, kemudian kita bisa pilih yang more borders, atau kalau mau cepet bisa dipilih bordersnya yang sudah ada. Kalau more borders ini kalau kita mau custom bordersnya seperti apa, dari line stylenya kita bisa bikin garis putus-putus, garis putus-putus tipis, garis putus-putus tebal, garis normal, garis tebal, garis lebih tebal, dan ada garis 2. Jadi ini kita coba buat garis normal dulu. Kemudian ini outline-nya kita klik, kemudian inside-nya kita klik agar seluruh kolom dan baris yang tadi kita buat tabel itu semua tergaris. Jadi ini kita tinggal klik OK. Kemudian ini kan belum rapih ya teman-teman ya. Ini belum rapih. Jadi untuk merapikan, karena ini kan ada 2 kolom. Nilai ini kan ada yang nilainya di atas, kemudian bawahnya nilai lainnya. Kalau kita ingin merapikan kolomnya, kita bisa klik, bisa kita blok 2 baris ini, kemudian kita merge and center. Merge and center ini fungsinya nanti untuk menggabungkan 2 buah baris ini atau 2 buah kolom atau lebih nantinya di posisi tengah. Jadi ini kalau diklik bawah ada merge and center, ada max across, merge cells, dan lain sebagainya. Kita pilih merge and center aja. Ini kita klik, nanti dia akan seperti ini. Kemudian itu dilakukan ke hal yang sama dengan nama siswa, jenis kelamin. Kemudian untuk nilai, ini kita bisa blok ke kolom yang lainnya, kemudian merge and center lagi. Nah, ini kita bisa blok semua, dan kita bisa pilih untuk middle line atau kita ke rata tengah agar rapih, agar dokumennya rapih. Ini sudah jadi. Kemudian kita bisa melakukan penomoran seperti yang ada pada tabel ini. Kita bisa melakukan penomoran dari nomor 1, 2. Nah, ini kan karena 10 nomor ya, ini kita bisa dengan cara cepatnya teman-teman bisa klik 2 kali di antara baris ke-7 dan 8 seperti ini, di antara hasil yang 1, 2 yang sudah teman-teman klik. Ini bisa di drag ke bawah seperti ini, atau kalau teman-teman mau lebih mudah caranya tinggal di blok, kemudian teman-teman klik 2 kali, nanti akan langsung berurutan ke bawah seperti itu. Kemudian teman-teman bisa di rata tengah lagi agar lebih rapi dokumennya. Nah, untuk pada kolom nomor, nama siswa, dan lain sebagainya, teman-teman bisa ganti sendiri warnanya di sini. Kalau teman-teman mau warna hijau atau warna apa, ini kita buat warna orange dulu. Untuk membold, ini kan di bold ya, biasanya kan untuk kolom ini di bold itu ditebalkan. Teman-teman bisa klik CTRL plus B, itu nanti akan otomatis memboldkan tulisan teman-teman, menebalkan tulisan teman-teman. Kalau tidak, teman-teman bisa klik bold di sini. Bold ini untuk menebalkan, kemudian italic ini untuk memiringkan tulisan, underline ini untuk menggarisbawahi. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai nanti dengan kebutuhannya. Nah, kemudian untuk sekolah ABCD dan laporan hasil ujian kelas X, ini teman-teman bisa ratakan dengan memblok sampai tabel yang dipakai, kemudian merge and center kembali. Begitupun untuk laporan hasil ujian kelas X, teman-teman bisa blok, kemudian merge and center kembali. Nah, ini bisa kalian tebalkan lagi dengan mengklik bold. Seperti itu. Kalau kita melihat dari contoh yang sebelumnya, ini kan tulisan bahasa Indonesia, ini
menjadi 2 baris ya, 2 baris. Jadi teman-teman bisa meratakan semua kolom ini dengan mengklik di kolom D, E, F, G untuk lebarnya itu sama antara semua kolom. Kita bisa ikuti lebar yang matematika. Ini sudah sama jarak lebarnya antara semua kolom. Kemudian teman-teman bisa pilih di warp text. Warp text ini untuk teman-teman memisahkan, untuk teman-teman membuat tulisan itu menjadi turun ke bawah seperti ini. Nah, nantinya akan jadi seperti ini teman-teman. Jadinya lebih rapih. Kemudian ini jenis kelaminnya bisa diisi sendiri, laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Sebenarnya ini ada cara cepatnya, cuma kita sekarang fokus dulu untuk pembuatan tabel. Nah, nantinya di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengisian nilai serta penjumlahan nilai dan pembuatan rata-rata nilai dan sebagainya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya.